Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih boleh datang di rumah Tuhan. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari persiapkan hatimu, persiapkan kehidupanmu. Kita mau masuk menikmati hadirat Tuhan. Menikmati setiap kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami datang kepadamu hari ini Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami. Kami mau bawa setiap hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu setiap keberadaan kami. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada saat ini. Semua hanya karena-Mu Tuhan. Haleluya. Mari berikan syukur-Mu bagi Tuhan. Bersyukur bagi Tuhan sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk menikmati hadirat Tuhan hari ini. Mari jangan sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan Tuhan. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, berikan waktu-Mu bagi Tuhan. Berikan seruan-Mu bagi Tuhan kita. Sadar
adalah penyembahan. Dia ciptakan kita sesuai Kau kemuliaan. ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Sekali lagi dengan lembut pujian ini, kami tahu hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah hidup kita yang Tuhan tahu. penyembahan. Tidak ada yang lain yang Tuhan mau. Hanya hidup kita, hati kita. Ku dalam
bagi Engkau Tuhan. Raja kami di atas segala raja yang sudah menebus hidup kami hingga kami mulai ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami habiskan ibadah kami saat ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Hadirat Allah Roh Kudus-Mu Tuhan berkuasa di tempat ini. Kami siap bersorak memuji memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes.
pujian syukur kita boleh menyenangkan hati Tuhan saat siang hari ini. Amin. Kami buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Kami berikan waktu dan kesempatan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bila setiap firman Tuhan yang kita dengar saat siang hari ini boleh menjadi sesuatu kekuatan baru dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Bila setiap pujian kami Tuhan menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk dapuri kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara lewat kehidupan hamba-Mu, sehingga lewat firman Tuhan hari ini semua kami yang hadir saat siang hari ini, kami yang lemah boleh dikuatkan Tuhan, kami yang sakit boleh disembuhkan, kami yang susah dihiburkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwa
Yesus. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau yang selalu setia dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur hingga sampai siang hari kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Bersyukur kami bangga punya juru selamat seperti Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Pada pertengahan ibadah kami ini, kami rindu kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tersampaikan atas kami. Karena kami tahu Tuhan, semasa kami hidup di dunia ini, kami memerlukan firman-Mu supaya menjadi suluh dan rem di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Kami rindu Tuhan, hidup kami diperbaharui lewat kebenaran firman. Ya Aba ya Bapa, ini hamba-Mu yang tidak ada apa-apa, yang memiliki segala keterbatasan. Saya tersungkur di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Pakai saya Tuhan menjadi saluran berkat bagi jemaat yang ada di tempat ini dan juga yang mengikuti live streaming kami yang ada. Kami yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan tidak akan pulang dengan sia-sia, tetapi berkuasa sekarang dan sampai selamanya. Terpuji termuliakan nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya melihat senyum-senyum sukacita yang luar biasa di wajah Bapak Ibu. Haleluya. Saya sapa kita shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya melihat wajahnya berpenuh sukacita. Saya nggak tahu karena mungkin bulan muda. Tetapi ya saya pastikan ya jangan karena hanya bulan muda. Kita anak-anak Tuhan, amin. Selalu bersukacita. Ya, apalagi ini bulan Agustus. Ya, bulan penuh perjuangan. Ya. Amin. Kita harus tetap semangat. Ya. Anak-anak Tuhan, saya melihat jemaat-jemaat Tuhan ini antusias. Dan itu yang Tuhan inginkan. Lewat kondisi saat ini. Lagi new normal. Ya. Mari pergunakan waktu yang ada. Kita tahu zaman kesudahan, zaman tanda-tanda itu sudah nyata di depan mata. Masa-masa yang sukar. Ya. Dan sebaiknya harusnya lah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap jemaat-jemaat Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, saya dan saudara. Makin dihimpit kesukaran, kesusahan, semakin dekat kita kepada Tuhan. Semakin luar biasa kita menyembah. Ya. Bagai Raja Wali, ya, kita terbang tinggi kalau angin itu makin kencang, taufan itu makin kencang datang. Nah, Raja Wali itu makin nyaman terbang. Dia tak perlu kepakan sayap. Begitu juga kita. Makin dihimpit pergumulan, makin banyak corona sana sini, makin mendekat kita pada Tuhan. Amin. Makin indah kita dalam penyembahan. Ya. Kalau banyak pergumulan ya, kalau banyak pergumulan pasti lebih enak dalam penyembahan. Tanpa terasa air mata itu mengalir, mengiling. Ya, begitu. Indahnya kebersamaan dalam kesukaran, di dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan senantiasa menyertai kehidupan. Kita tahu janji firman Tuhan ya dan amin bagi saya dan saudara ya. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata. Pastinya ada lembah kekelaman, ada gunung yang harus kita daki. Ya, mengikut Tuhan, kebenaran firman Tuhan minggu lalu. Apa? Berani pikul salib, menyangkal diri. Yang disampaikan oleh Bapak Ketua Wilayah. Sebelumnya, firman Tuhan apa? Yang disampaikan Gembala di sini.
Siapa yang masih ingat? Yesus penyembuh yang ajaib. Amin. Nah, tetapi yang saya tekankan ialah mukjizat tanpa pertobatan adalah sia-sia. Artinya kekristenan jangan hanya mengejar berkat. Artinya mengikut Tuhan selalu manis, baik susah dan senang. Selalu manis, ikut Tuhan. Pikul salib sangkal diri. Tetapi ya, di dalam zaman-zaman kesusahan saat ini, sangat kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat situasi keadaan COVID-19. Ya. Mungkin akan berlalu begitu saja COVID ini. Dengan iman kita percaya dia akan berlalu begitu saja. Amin. Ya. Tetapi pada saat ini kebenaran firman Tuhan menegur saya dan saudara, menegur jemaat-jemaat yang ada, Bapak Ibu yang mengikuti live streaming yang ada, menegur saya dan saudara. Saya ambil tema kebenaran firman Tuhan, orang Kristen yang penuh kesabaran. Orang Kristen yang sabar. Apa ini maksudnya kebenaran firman Tuhan? Ya, coba kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 13, satu pasal itu saja. 3 ayatnya yang ke-13. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti live streaming boleh membuka Alkitabnya. Ya. Bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, boleh kita membacanya bersama-sama. Yang ada di layar proyektor kita, karena ini satu ayat saja, saya rindu kita boleh membacakannya bersama-sama tanpa harus saling siapa yang duluan, tetapi saling mengikuti prosedur ya, tanda-tanda baca. Amin. Kita siap? Puji Tuhan. 1, 2, 2 ya. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kita perbuat jugalah harus sama seperti ini. Sebagaimana Kristus telah mengampuni saya dan saudara, dan kita harus memberikan ampun itu, pengampunan itu kepada sesama kita manusia. Karena kenapa? Manusia itu tidak luput yang namanya dari kekilafan dan kesalahan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Amin. Ya, berikan kesabaran terlepas dari tuntutan firman Tuhan bagi saya dan saudara, harus ada pengampunan. Kenapa? Kalau kita menyimpan dendam itu, kebusukan itu sama aja kita menyimpan busuk sampah di dalam hati kita. Dan sewaktu-waktu itu akan meledak, bukan menghancurkan orang yang kita benci, tetapi menghancurkan kita pribadi. Tetapi konteks firman Tuhan yang saya tekankan bagi kita ialah kesabaran. Kita tahu Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini kesabaran sangat-sangat susah kita dapati di dalam orang-orang Kristen. Tetapi saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini penuh dengan kesabaran. Amin. Walaupun nanti apa itu kesabaran, kita akan belajar bersama. Ya. Kesabaran harus ada di dalam hidup kita. Kalau kita mengatakan kita Kristen, kenapa? Karena kesabar itu identik dengan kasih. Ajaran Kristus itu sendiri. Bahkan dikatakan sabar adalah kasih. Buah roh itu sendiri. Ya, bukan karunia roh ya, beda, perbedaan.
atau karunia roh yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tapi kalau buah roh butuh proses, berbuah, diperbaharui hari demi hari. Harus kita timbulkan belajar untuk sabar. Belajar kita untuk sabar, memiliki kesabaran. Apalagi masa-masa saat ini ya, sekolah online. Ibu-ibu pasti banyaknya statusnya darting lah. Ya. Kenapa? Menghadapi anak-anak. Ya. Diperlukan kesabaran. Apalagi pernah saya melihat di media sosial ya, sangat sedih hati. Bahkan sampai menontonnya saja, saya mau, kalau ketemu orangnya itu saya mau apakan lah. Gak ada lagi sabar saya menonton itu. Ya. Perlu sering kita diuji dengan kesabaran. Ya. Saya lihat nonton di situ. Seorang orang tua memukul anaknya. Hanya dengan kesalahan sepele. Memukulnya bukan tanggung-tanggung. Pernah lihat kan? Kayak nggak ada hati nurani lagi sama anaknya. Wah, sebesar si Intan apa si Tiel itu. Ya Tuhan, saya melihatnya aja naik darah saya. Ya, saya seperti itu. Padahal masalahnya hanya sepele, entah anak itu minta jajan pada waktu yang tidak tepat mungkin ya, karena orang tua lagi mungkin ya tak sibuk lagi berbicara. Tapi ini anak salah, namanya anak-anak. Tetapi kesabaran itu bisa hilang karena tidak ada pengawasan. Sampai dipukul kuat. Kalau saya lihat dipakai jadi kita sebagai alat iblis. Hati nurani mungkin kalau bisa saya tayangkan kembali di sini, mungkin kita banyak yang hilang kesabaran melihat orang tua itu. Mari Bapak Ibu, kenapa terjadi hal ini? Karena tidak ada penguasaan diri. Dan harus kesabaran itu ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata bagi setiap kita yang menghadapi pergumulan, atau kita juga yang memberikan penguatan, penghiburan kepada yang teman-teman yang lagi down, lagi lemah. Ya. Mungkin dengan nyamannya kita berkata, yang sabar ya. Yang sabar ya. Tetapi ada maknanya yang harus. Mungkin kita yang lagi memiliki pergumulan seperti itu berkata, alah, kesabaran manusia ada batasnya. Ya. Itu kita dipakai oleh iblis, melemahkan kita. Kalau kita berkata itu, kesabaran manusia ada batasnya. Kita dipakai dengan kata seperti itu saja. Langsung kita, udah, kita bikin, kita balas juga. Kalau dia baik sama saya baik 2 kali lipat. Tetapi kalau dia jahat kepada saya lebih jahat kepada dia. Apa enggak sama kita dengan dunia ini? Tetapi saya mau katakan, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus harus memiliki kesabaran. Itu adalah senjata kita. Karena ajaran kasih identik dengan kasih itu sendiri, ialah buah-buah. Sangat memang susah kita mendapatkan orang yang sabar. Bahkan di dalam berkendaraan juga, antri. Firman itu bukan hanya untuk saudara, juga untuk saya. Untuk memberikan bagaimana kita hidup di dalam kekristenan. Sabar. Saya terakhir hari tanggal merah kemarin, luar biasa kasih Tuhan, karena mengejar doa pelayanan di tempat ini. Hari Jumat kemarin, ngebut-ngebut dari Barelang sana. Bukan berarti, gimana ya?
Memang disitulah diuji kesabaran. Disitulah diuji kesabaran. Ketika ada tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan segala situasi yang tidak nyaman, disitulah kesabaran itu diuji. Kesabaran dalam mengendarai. Di satu sisi juga mau mengejar pelayanan di tempat ini. Tetapi harus diuji kesabaran. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya kehilangan kesabaran. Nyalip semua mobil-mobil yang ada. Seharusnya saya nggak pernah berani seperti itu, karena saya bukan senior di dalam untuk mengemudi mobil. Tapi saya, Tuhan tolonglah. Tuhan tidak pasti mempermalukan hamba-Nya. Dan kita juga sering diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin lebih identik dengan kesabaran iman kekristenan. Mungkin di dalam antrian kita halalkan segala cara, kita tidak mengenal perasaan orang yang di belakang kita tanpa maju langsung ke depan. Maju ke antrian yang pertama. Kenapa? Karena keegoisan. Saya mau yang depan. Tidak ada kesabaran. Tapi kalau kita sebenarnya, kalau kita bersabar, kita pasti melihat kemuliaan Tuhan. Kita pasti melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Amin. Banyak saat-saat ini orang-orang Kristen tidak sabar menanti-nantikan berkat Tuhan, mencari jalan pintas. Oh, sudah lama kali saya untuk melihat berkat Tuhan ini dalam kehidupan saya. Lama kali lah saya dapat pekerjaan. Cari jalan pintas. Melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Banyak. Bahkan di dalam anak-anak muda juga saat ini. Hati-hati. Untuk mencari jodoh lama kali ini gak sabar. Ya. Jadi Jumailah pun datang, ya jadilah. Lama kali datang yang Christine, lama. Ya. Hati-hati. Kita diuji kesabaran kita. Jadi, anak-anak muda, mari jangan karena kita kehilangan kesabaran, kita luput dari kasih karunia. Kita terlepas. Kita tidak melihat kemuliaan Allah terjadi di dalam. Karena kesabaran itu menuntut kita untuk tekun, setia. Kita tidak mau yang ekspres. Karena ada peribahasa katakan, usaha tidak pernah mengecewakan, hasil tidak pernah mengecewakan usaha atau hasil. Usaha tidak pernah mengecewakan hasil. Artinya firman Tuhan katakan, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan taruhkan perkara-perkara yang besar. Amin. Tidak langsung instan, step by step, tetapi kita harus memiliki kesabaran. Dibutuhkan kesabaran, bahkan di dalam keluarga. Kesabaran harus ada. Kenapa? Karena kita manusia tidak punya sudut pandang yang sama, berbeda-beda. Diperlukan kesabaran. Saya katakan tadi untuk ibu-ibu yang menjadi guru online saat ini, ya memang diperlukan kesabaran untuk mengajar anak-anak. Sabar. Wah, Pak Gembala enak ngomong sabar ya. Semangat ya kakak. Enak ngomongnya. Tetapi itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa pungkiri. Kesabaran harus ada di dalam hidup. Ya, saya berikan sedikit ilustrasi. Ya. Ada dua orang muda
yang pendaki gunung. Dari start pertama semangat luar biasa. Semangat luar biasa. Naik mendaki gunung. 2 orang pemuda yang semangat ini. Di pertengahan gunung sudah mulai sama-sama lelah. Pendaki yang pertama mengatakan, aduh, saya tidak kuat lagi, saya mundur, saya turun. Pendaki yang kedua saya katakan, saya mau istirahat sejenak dan saya akan mendaki pelan-pelan. Saya percaya, saya gunung ini pasti ada di bawah kaki saya. Dengan pelan-pelan, pendaki yang kedua ini mencapai puncak gunung. Dan dengan perkataannya, dengan kesabarannya, dengan keuletannya, dengan tekadnya, akhirnya gunung itu ada di bawah telapak kakinya. Artinya dia sudah di puncak. Seringkali kehidupan kita demikian. Masih ada masalah yang kita sama ambil prinsipnya sebagai gunung itu yang menjadi penghadang dalam kehidupan kita. Kita melihat tingginya saja kita sudah mundur. Tidak bisa saya memanjat itu. Bahkan kalau kita lalui sebenarnya enak. Disitulah suka duka. Tetapi karena kita melihat saja, sudah gemetar. Harusnya ya kalau orang tua ya yang rematik kalau mendaki gunung pantas sudah. Tapi saya melihat sini jemaat-jemaat yang kuat masih muda. Mari menghadapi masalah itu. Andalkan Tuhan. Miliki kesabaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhirnya pendaki yang kedua ini yang boleh mencapai tingkat kesuksesan. Sukses juga butuh usaha, tidak langsung instan. Langkah-langkah, step by step diperlukan dalam setiap kehidupan kita. Anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, zaman saat ini, di mana zaman kita harus menunjukkan kesabaran. Jangan kita sama dengan dunia ini, dengan orang-orang yang di sekeliling kita, karena kesabaran itu diperlukan. Ada di dalamnya adalah penguasaan, mengontrol diri. Bahkan di dalam kesabaran itu boleh kita mengatakan, kita boleh mengucap syukur. Kita boleh melihat ucapan syukur yang meluap-luap kalau orang yang memiliki kesabaran. Tetapi kalau tidak, orang tidak memiliki kesabaran, emosi melulu, dikit-dikit tensian, masih disenggol aja dikit, wah apa kau, wah apa kau, disalib aja, wah tunggu. Itu sama kita dengan dunia. Apa bedanya kita dengan dunia? Tetapi anak-anak Tuhan harus memiliki kesabaran. Terlebih-lebih ini bulan Agustus. Coba buka di dalam Amsal. Ayat dikatakan di sana. Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-32 dikatakan di sana. Apa? Saya akan membacakannya bagi kita, ya. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Katakan amin. Ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pejuang-pejuang kita dulu, ya, kalau tidak sabar untuk menghadapi komunis-komunis, pasti kemerdekaan tidak menjadi milik kita. Kenapa? Iya, kita tidak akan menikmati kemerdekaan. Bahkan kita juga saat ini. Zaman dulu mungkin
ya lebih enaklah untuk kita melakukan yang namanya kesabaran. Tetapi saat ini memang lebih berat, sangat berat. Karena semua zaman ini semakin canggih. Semuanya mau instan, online, cepat, tepat. Kalau prinsip dalam hidup saya mau katakan biar lambat asal cepat. Oh gimana itu biar lambat asal cepat ya? Biar lambat. Artinya kelambatan itu memastikan hasil yang baik. Karena sudah baik, ya itu pasti kalau sudah sering kita lakukan ketekunan, pasti hasilnya pun cepat. Produknya pun cepat. Biar lambat asal iya, asal selamat. Tetapi sama saya biar lambat asal cepat. Bingung kan? Ya? Memang biar lambat asal selamat. Tapi belum tentu. Sekarang zaman menuntut kecepatan yang agresif. Memang banyak di perusahaan pun melihat hal-hal demikian. Bedanya kita orang Indonesia kalau kita melihat orang luar atau orang Cina, dalam berjalan aja sudah kalah kita. Kalau orang luar sana jalannya aja belum sampai, oh udah sampai. Belum kita lihat jalannya cepat. Coba kita orang Indonesia. Nah, kayak orang Malay, orang lapar. Bahkan saya sering melihat kalau di PT-PT ya, kalau sudah lewat Paskat itu sudah lambat jalannya. Tapi kalau mau pulang cepat jalannya. Tetapi kalau orang luar sama aja, mau pulang mau masuk sama aja. Ya, karakter seperti ini mari kita ubah. Di dalam situasi keadaan apapun yang menentukan kita, ya miliki kesabaran, miliki konsisten iman yang tidak muluk-muluk. Jemaat-jemaat tuh, ya. Seperti yang saya katakan tadi ilustrasinya, memang kenyataan. Orang luar itu jalannya cepat, kenapa orang Indonesia dari jalannya aja? Apalagi kalau kita lihat kerja. Pasti kita sudah kalah start lah. Makanya mari ubah paradigma kita. Ubah prinsip-prinsip hidup kita. Kalau kita mau maju. Karena usaha itu tidak pernah mengecewakan hasil. Ada usaha. Di dalam usaha itu kita harus memiliki kesabaran, ya, supaya kita boleh dikatakan lebih daripada pahlawan. Dikatakan di sini melebihi seorang pahlawan kalau kita memiliki kesabaran. Di dalam keluarga juga miliki kesabaran supaya keluarga itu aman. Kalau tidak ada kesabaran, sudah sebentar aja keluarga itu hancur. Kalau anak-anak muda, pasti memang banyak kesabarannya. Kalau karena masih pacaran, menunggu waktu, menunggu adalah suatu pekerjaan yang sangat menyebalkan. Kalau masih pacaran, menunggu itu masih nyaman-nyaman. Kalau sudah berkeluarga, sudah naik tensi lah amang-amang kalau menunggu ibu-ibu belanja. Cepatlah sedikit, baru 2 jam, nunggu aja. Gak sabar, tapi coba waktu pacaran, sabar. Ya kan? Sabar. Kenapa dia kehilangan kesabaran? Karena itu tadi. Tidak ada kesabaran yang ada di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kesabaran manusia mungkin kita sering berkata ada batas,
Tapi sebagai orang-orang Kristen tidak ada batasan. Sampai kapan kita, berapa kali kita memaafkan katanya dalam satu hari? 7 kali, 70 kali. Artinya tidak ada batasan. Jangan kita pakai kata itu sebagai menutupi kelemahan daging kita untuk memaafkan, untuk memberikan kesabaran bagi orang-orang di sekeliling kita, untuk menghadapi permasalahan. Wah, ini udah banyak kali masalah bertubi-tubi, nggak sabar lagi saya. Udahlah, saya ambil tali aja, saya gantung diri di bawah pohon cabai. Mana selesai masalah bu? Di pohon pokok cabai yang ada cabainya yang patah. Tetapi miliki kesabaran, anak-anak Tuhan, agar kita lebih daripada Tuhan, miliki kesabaran. Makanya Rasul Paulus, coba kita buka di dalam kitab Roma pasalnya 12 ayat 12 dikatakan di sana. Saya rindu salah seorang bacakannya bagi kita. Roma pasal 12 ayat 12. Amin. Puji nama Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan. Disitulah diperlukan kesabaran, di dalam kesesakan, di dalam ujian-ujian yang kita hadapi, di dalam menghadapi antrian hidup, bahkan di dalam menanti janji-janji Tuhan, kita pun diperlukan kesabaran. Kapan Tuhan Yesus datang kali kedua? Udah gak sabar ini. Sabar. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ini yang harus ada di dalam kekristenan kita. Bahkan saya katakan tadi, sabar adalah bagian dari buah-buah roh. Bahkan identik dengan kasih. Jangan kita hanya KTP saja Kristen, tetapi kita tidak memiliki kesabaran. Kita tidak memiliki kasih. Teladan kita adalah Kristus. Bagaimana kasih, kesabaran yang Tuhan telah berikan bagi kita. Dia rela menanggung kutuk dosa kita di atas kayu salib untuk saya dan saudara, karena kasihnya kepada saya dan saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, jemaat yang dikasihi, kesukaran zaman saat ini memang menguji kesabaran setiap kita, baik dalam setiap aspek pekerjaan, dalam pendidikan, percintaan, karir. Milikilah kesabaran, karena di dalam kesabaran kita boleh menyembah Dia, karena di dalam kesabaran kita akan melihat kuasa-kuasa Tuhan, karena di dalam kesabaran kita mencapai target yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. Amin. Mari renungkan kebenaran firman. Jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu yang ada, yang mengikuti live streaming saat ini, mari introspeksi. Akankah sudah ada kesabaran itu di dalam hidup saya? Di dalam saya berkeluarga, adakah sabar yang saya andalkan? Apakah tensian, keegoisan yang masih menguasai hidup saya? Masih ingin menang sendiri, ingin memprioritaskan hidup kita sendiri. Firman Tuhan menegur setiap kita saat ini, saya dan saudara. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan. Oleh karena itu, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, miliki kesabaran yang lahir di dalam Kristus Yesus.
yang tidak ada batasan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang pemimpin musik maju ke depan. Haleluya. Angkat pujian kita. Aku bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Lewat kebenaran firman-Mu bagi kami pada siang hari. Mengajarkan akan kami untuk melakukan, untuk memiliki kesabaran. Baik dalam menghadapi setiap musim kehidupan kami. Di dalam lembah kekelaman untuk mendaki setiap gunung permasalahan di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kesabaran menjadi milik kami. Kasih itu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Bukan hanya di bibir saja Tuhan. Oh Bapa, bukan kami Tuhan. Bila mana sampai saat ini mungkin kami sering mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Sering kata-kata ini Tuhan yang sering kali kami pakai untuk menjauh dari firman-Mu yang sesungguhnya. Tapi firman-Mu berkata, kesabaran tiada batasnya, kasih tiada batasnya, seperti kasih Kristus kepada setiap Rancangan indah
kasih yang sempurna seperti Engkau. Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu lewat kebenaran firman-Mu kami boleh memahami bahwa kesabaran tiada batas. Sama halnya dengan kasih yang Tuhan nyatakan. Kasih tiada batas. Terima kasih Bapa yang baik. Lewat kebenaran firman-Mu boleh kami melangkah di dalam lembah kekelaman, di dalam gunung persoalan dalam hidup kami. Kami tetap mengandalkan kesabaran karena kasih Kristus. Ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami tahu penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Janji-Mu, langit tidak pernah selalu biru, jalan kami tidak pernah selalu lama, tetapi janji-Mu, penyertaan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Itu yang kami klaim Tuhan. Ketika Tuhan bersama kami, apapun musim hidup kami boleh lalui. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami boleh membuahkan kesabaran kami di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam lingkungan kami, di dalam kami yang bertetangga. Kami mau menjadi buah kesabaran itu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kebenaran firman tidak akan berlalu begitu saja, tapi boleh termateraikan di dalam loh hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan di jalan. Betapa hatimu Kau mengasihimu
Kami serahkan kepada Ibu Gembala untuk melaksanakan. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang tetap setia untuk memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Baik Bapak Ibu, ada yang pertama hadir pada hari ini Bapak Ibu? Kalau ada diangkat tangannya. Kalau tidak ada, puji Tuhan, jemaat yang tetap setia memuji Tuhan. Baik, kita akan tetap berdoa Bapak Ibu, semoga Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru di tempat ini. Amin. 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 Baik-baik Bapak Ibu, yang menjadi pengumuman bagi kita. Kita tetap ibadah seperti biasa jam 10. Mari ajak keluarga, sahabat, teman, tetangga untuk boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kedua, ibadah komsel kita setiap ada departemen komsel HTK dan kaum pria belum kita aktifkan dulu sebelum keadaan normal, benar-benar normal kembali. Nanti kalau kita mulai, kita akan bikin pengumuman secara resmi dari oleh Bapak Gembala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kami tetap ingatkan kepada seluruh para pelayan yang baik yang melayani maupun yang tidak melayani. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang sudah berkomitmen untuk melayani, mari kita akan luangkan waktu kita untuk berpelayan setiap hari Jumat di tempat ini 7:30 ya Bapak Ibu ya. Kami harapkan kepada seluruh para pelayan tanpa terkecuali, mari kita akan berikan waktu kita untuk berdoa bersama. Bagi Bapak Ibu yang rindu, yang punya kerinduan untuk mau melayani, silakan datang juga bersama dengan kami di tempat ini Bapak Ibu. Amin. Amin. Kemudian pengumuman yang berikutnya, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang berulang tahun. Ada yang ulang tahun minggu ini Bapak Ibu? Oh, Ibu Gabriel senyum-senyum. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Ibu. Panjang umur, sehat selalu. Semoga keluarga dan pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Amin. Masih ada lagi yang belum kami sebutkan Bapak Ibu yang ulang tahun? Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin kalau ada yang terlewatkan bagi kami selama ulang tahun, kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang berulang tahun bulan ini. Baik Bapak Ibu, itu aja yang menjadi pengumuman bagi kita pada siang hari ini. Mari kita akan masuk dalam doa. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan.
tempat jawaban kami. Sebab mujizat nyata bagi setiap orang-orang yang selalu berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Ibadah kami Tuhan boleh berlangsung Tuhan Yesus. Kami boleh menyelesaikannya dengan bersukacita daripada Engkau. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini, pada siang hari ini Tuhan. Telah melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau, memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu dan yakin dan percaya Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap hamba-hamba-Mu yang boleh melayani kami pada siang hari ini Tuhan. Mulai WL Singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh Bapa yang baik, Engkau terus mengurapi mereka Tuhan. Engkau terus memakai mereka lebih luar biasa lagi. Engkau pakai mereka Tuhan lebih heran lagi untuk melayani Engkau. Jadi saluran berkat bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami dalam hal kesabaran. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberikan kami kesabaran dalam hal apapun itu Tuhan. Dan setiap firman-Mu yang kami dengar, jangan hanya berlalu begitu saja Tuhan. Tapi biarlah kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang tetap setia memuji Engkau, yang tetap setia bersekutu kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu setiap pergumulan mereka. Engkau Allah maha tahu setiap persoalan mereka. Biarlah kiranya tangan kasih-Mu senantiasa menyertai kehidupan mereka, melingkupi seluruh kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang pengangguran saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berikan pekerjaan yang layak kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa berkat-Mu semakin tercurah bagi setiap orang-orang yang selalu berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang belum sempat hadir pada siang hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang menjadi halangan mereka untuk tidak beribadah kepadamu, biarlah kiranya tangan kasih-Mu senantiasa memberkati kehidupan mereka seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini. Bapa yang baik, kami berdoa di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh datang memuji memuliakan Engkau Tuhan. Setiap mereka yang malas, mari Bapa yang baik, Engkau ketuk pintu hati mereka Tuhan, gerakan hati mereka supaya mereka boleh datang memuji memuliakan Engkau bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami ada di tempat ini, buat sekeliling kami, kiri kanan depan belakang sekeliling gereja kami ada Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu mereka tidak seiman dengan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan menjamah kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan lewat ibadah kami di tempat ini mereka juga Tuhan berkati, Tuhan lawan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan Engkau pulihkan, Engkau jamah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya mujizat-Mu akan nyata bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat setiap persembahan anak-anak-Mu pada siang hari ini Tuhan. Oh Bapa yang baik, persembahan apapun itu Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang tidak mampu memberi. Bapa yang baik, Engkau berkati berlipat kali ganda dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, dalam hal apapun yang mereka rindukan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah-pisah dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh nyampe di tempat kami, di rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan menaikkan setiap doa, pergumulan kita yakin dan percaya apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan pasti sediakan. Amin. Yakin dan percaya setiap doa, pergumulan Bapak Ibu, semuanya Tuhan berikan indah pada waktu. Puji nama Tuhan, saya undang jemaat kita bangkit berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita angkat pujian, kita mengatakan kiranya Kau memberkati.
yakin dan percaya Tuhan, kiranya tangan pengasihan-Mu menyertai kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahkan dalam penantian kami Tuhan, untuk menantikan hari kedatangan-Mu kedua kalinya, kami boleh tetap setia. Tuhan dapati kami tetap setia. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan iman arahkan hatimu kepada Allah sumber berkat. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita mulai saat ini bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, untuk menjemput setiap kita orang yang percaya dan berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang percaya kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Sebagai kita untuk mengikuti protokol keselamatan, mohon maaf kita tidak dianjurkan untuk bersentuhan atau bersalaman-salaman, tetapi kita sapa dengan